Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali menjumpai Anda di Lintas Badua Sepekan edisi Minggu 10 Juli 2022. Tentunya dengan serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan ke hadapan Anda. Dan inilah informasi selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali jumpa kita di Lintas Badua Sepekan kali ini, Yayasan Duafa Tersenyum tahun ini kembali melakukan penyembelihan hewan kurban di rumah pemotongan hewan kawasan Mantuil. Pihaknya memastikan hewan kurban sudah melalui tahapan seleksi dan pemeriksaan kesehatan serta aman dari penyakit mulut dan kaki atau PMK tahun ini. Maka Yayasan Duafa Tersenyum memotong sedikitnya 15 ekor sapi dan 5 kambing. Hari Raya Kurban tahun ini telah ditetapkan pemerintah jatuh pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022. Seperti kebiasaan umat muslim, maka akan menggelar pemotongan hewan kurban yang nantinya daging kurban akan dibagikan kepada sesama, termasuk warga yang membutuhkan. Dan tahun ini kembali Yayasan Duafa Tersenyum Banjarmasin akan menggelar ibadah kurban dengan memotong sedikitnya 15 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang merupakan sumbangan para donatur dari berbagai pihak. Menurut Ketua Yayasan Duafa Tersenyum Abi Auda, di sela pemantauan hewan kurban, tahun ini pemotongan kembali dilakukan di rumah pemotongan hewan kawasan Mantuil dan dipastikan hewan kurban sudah melalui tahapan seleksi dan pemeriksaan kesehatan dan aman dari penyakit mulut dan kaki atau PMK. Lokasi rumah potong hewan Kota Banjarmasin, dan ini banyak pilihan sapi, dan insya Allah Duafa Tersenyum akan membeli sapi, tapi ini karena harganya tinggi ya kita cari yang sesuai dengan kemampuan kita. Semua sapi-sapi yang ini terhindar daripada PMK atau penyakit mulut dan kaki. Kita berharap mudah-mudahan korban kita tulus, ikhlas, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi Auda berharap ibadah kurban kali ini kembali mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi sesama. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, beralih ke informasi lainnya, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rihwanto mengungkapkan penyebab robohnya bangunan Alfamart Gambut beberapa waktu lalu dikarenakan kondisi bangunan yang sudah tua. Kapolda Kalsel meminta pemerintah daerah untuk melakukan audit terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk fasilitas publik mengenai kelayakannya. Kasus robohnya bangunan Alfamart Gambut beberapa waktu lalu cukup menghebohkan masyarakat. Bahkan tim Lapor Polda Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Polda Jatim menurunkan personel untuk menyelidiki penyebab ambruknya bangunan permanen 3 lantai tersebut. Saat dimintai keterangan terkait hasil investigasi Alfamart Gambut, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rihwanto mengatakan penyebab robohnya bangunan tersebut dikarenakan usia bangunan yang sudah tua. Berdasarkan hasil tersebut, ia pun meminta pemerintah daerah untuk melakukan audit terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk fasilitas publik mengenai kelayakannya. Alfamart memang sudah konstruksi yang sudah terlalu tua ya. Itu kita kembalikan lagi kepada pemerintah daerah. Kalau ada gedung-gedung bangunan publik yang digunakan untuk sarana publik seperti tempat jualan, tempat acara-acara musik dan lain-lain, itu harus dilakukan audit. Yang audit oleh PU untuk apakah masih layak digunakan untuk ruang-ruang publik. Dan ini untuk keselamatan kita bersama. Insiden ambruknya Alfamart kilometer 14 Gambut yang terjadi pada 18 April 2022 lalu menelan 13 korban, 5 diantaranya meninggal dunia. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Berikutnya, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rihwanto menilai keputusan pemerintah pusat untuk memperlakukan PPKM untuk luar Jawa dan Bali harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Namun secara umumnya di wilayah Kalsel tidak ada PPKM. Pemerintah kembali memutuskan PPKM luar Jawa dan Bali dari tanggal 5 Juli sampai 1 Agustus 2022. Perpanjangan ini dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, diantaranya sebaran kasus serta dosis vaksin 2 maupun booster. Terkait kebijakan PPKM, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rihwanto menyatakan mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah pusat, namun hal tersebut disesuaikan dengan situasi wilayah, dan hingga saat ini Kalsel masih dinyatakan kondusif, meski beberapa daerah diberlakukan PPKM.
Mendukung semua keputusan pemerintah, ya, namun keputusan pemerintah itu harus disesuaikan dengan situasi kondisi wilayah. Sampai saat ini dari pertemuan Forkopimda Kalimantan Selatan wilayahnya masih kondusif. PPKM beberapa tempat ada, namun secara umum tidak ada PPKM karena memang untuk penyebaran COVID-19 Kalsel rendah. 1, 2, 3, 4 turun lagi dan terus. Ya, kita berharap masyarakat tetap disiplin, pakai masker dan cuci tangan dan jaga kesehatan. Dalam perpanjangan PPKM ini, ada 385 kabupaten kota di Indonesia yang akan melaksanakan kebijakan PPKM level 1 dan 1 kabupaten masuk level 2, sementara sebaran kasus masih didominasi di wilayah Jawa dan Bali. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, Komisi 3 DPRD Kalsel menggelar audiensi dengan Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Kalsel PT Citra Media Prakasa dan warga Kelayan Barat guna menyelesaikan masalah dampak kegiatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarmasin. Pembangunan itu dan lainnya, ya artinya kalau yang sudah diselesaikan alhamdulillah, kalau yang belum supaya di kemudian hari jangan muncul lagi lah. Jangan muncul lagi. Jadi mudah-mudahan kita berangkat ini semua dengan niat baik, dengan niat baik, sama-sama ada penyelesaian yang terbaik. Audiensi antara PT Cipta Media Prakasa dengan warga Kelayan Barat dalam rangka menuntaskan permasalahan dampak lingkungan akibat pembangunan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh digelar Komisi 3 DPRD Kalsel Rabu 6 Juli 2022 di Banjarmasin. Dalam audiensi tersebut, salah satu warga atas nama Dedi Suryanata yang rumahnya terdampak pembangunan menyatakan selama hampir 2 tahun ini mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak kontraktor. Hanya saja tidak ada titik temu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Memang kita sudah melakukan hal-hal tersebut, tapi di satu sisi hanya ingkar saja, Pak. Nah, di situ. Jadi di sini kita sudah beberapa kali. Oleh karena itu pihaknya memilih membawa permasalahan ini ke Komisi 3 DPRD Kalsel untuk mencari solusi terkait kompensasi kerusakan rumah miliknya. Sementara itu dari audiensi yang digelar, Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Gusti Abidinsah menyatakan kontraktor PT Cipta Media Prakasa siap menyediakan kompensasi terhadap kerusakan rumah atas nama Dedi Suryanata. Salah satu perwakilan dari kontraktor mengaku ada miskomunikasi antara PT Cipta Media dengan warga setempat, sehingga terjadi kemunduran waktu penyelesaian masalah ini. Namun demikian, permasalahan ini akan secepatnya diselesaikan usai pertemuan tersebut berlangsung. Pasti ada seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini mungkin dari saran-saran awal ini sudah ada 2 opsi lah. Ya, pertama opsinya ganti rugi. Ya, istilahnya itu ya, ganti nominal lah seperti itu ya. Yang kedua perbaikan. Nah, perbaikan. Nah, cuma disarankan oleh kawan-kawan tadi, artinya kalau toh nanti perbaikan seperti apa, tolong yang bijak sedikit ya. Jangan sampai nanti kita patroli tadi yang buat hal itu besar itu jangan. Artinya kita ya mudah-mudahan adanya pertemuan ini bisa membawa kebaikan lah kita berdua untuk bersama lah supaya ini bisa selesai. Dan di akhir pertemuan, Komisi 3 DPRD Kalsel juga membuat nota kesepahaman antara warga dengan pihak kontraktor yang disaksikan dan ditandatangani oleh Sekretaris Komisi 3 DPRD Kalsel serta Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan. Di antara isinya menyatakan siap memberikan kompensasi atas kerusakan rumah warga dampak dari pengerjaan proyek Siring di Kelayan Barat tersebut. Muhail, Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Panitia Khusus Pansus 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan dengan finalisasi rancangan Raperda tentang pengelolaan penyelenggaraan manajemen jalan, maka di provinsi ada peningkatan mutu jalan sekaligus terkoneksinya antar jalan nasional, provinsi, kabupaten kota, bahkan ke tingkat desa. Panitia Khusus 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan dengan finalisasi rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan penyelenggaraan manajemen jalan,
Maka di provinsi ini ada peningkatan mutu jalan sekaligus terkoneksi antar jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota hingga ke tingkat desa. Harapan tersebut disampaikan Ketua Pansus 3 DPRD Kalsel Agus Mawardi di Banjarmasin. Agus Mawardi menambahkan, dengan finalisasi Raperda Pengelolaan Penyelenggaraan Manajemen Jalan, langkah selanjutnya menunggu hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya dengan manajemen jalan, maka jalan-jalan yang di Kalsel ini bisa betul-betul dimanfaatkan masyarakat secara luas demi memudahkan akses transportasi sebagai penunjang mobilitas perekonomian. Ada beberapa bahasan untuk penyempurnaan ya. Jadi baik yang sedikit berkembang itu bagaimana supaya ada keterhubungan antara jalan provinsi, jalan nasional, jalan kabupaten kota, jalan desa ya, sehingga terkoneksi sehingga arus barang dan orang betul-betul lancar. Nah, setelah ini kita akan harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri. Mungkin kita paripurnakan dulu sehingga mudah-mudahan ke depan Perda ini cepat tuntas, karena Perda ini adalah menjawab masa depan jalan dan jembatan kita di Kalsel. Untuk mewujudkan hal itu, selain dukungan semua pihak, tentu harus ada payung hukum berupa peraturan daerah, karena melalui payung hukum, segala mobilisasi orang dan barang bisa lancar jika kondisi jalan baik serta terkoneksi hingga ke pelosok desa. Muhail, Banjar TV. Usai jeda kami akan hadir dengan informasi tarif layanan RSUD Ulin Banjarmasin rutin disosialisasikan optimalkan PAD. Tetaplah bersama kami.